Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Ya, how are you today? I hope you are fine and in good condition. Ibu berharap kalian dalam kondisi baik-baik saja dan sehat selalu buat kalian semua. Ya, tetap semangat dan jaga kesehatan terutama di kondisi pandemi seperti ini. Oke, today we are going to study about expression of purpose. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang expression of purpose, materi kelas 9. Oke, here are the kompetensi dasarnya. Ya, kemudian ini adalah tujuan pembelajarannya, di mana setelah mempelajari materi ini kalian diharapkan bisa memenuhi tujuan pembelajarannya. Oke, expression of purpose. Ya, actually same meaning with the conjunction of purpose or goal. Jadi ada beberapa orang yang menggunakan istilah dengan kata conjunction of purpose or goal. Jadi menggunakan istilah conjunction. Kenapa menggunakan istilah conjunction? Karena memang menggunakan kata hubung. So, what is the definition expression of purpose? Yaitu adalah kata hubung yang digunakan untuk menyatakan maksud atau tujuan. What is conjunction? Terus apa dengan conjunction? Conjunction adalah connect words, phrases, clause, and sentences together. Jadi conjunction atau kata hubung adalah menghubungkan kata-kata, frasa, klausa, ya, dan kalimat secara bersama-sama dalam sebuah kalimat. Ya, nah dalam conjunction of purpose ini adalah yang kita gunakan adalah kata hubung to, in order to, and so that. As a definition, what is conjunction of purpose? Jadi apa conjunction of purpose? Conjunction or purpose are used to describe intentions or purposes. Jadi adalah kata hubung yang digunakan untuk menyatakan maksud atau tujuan. As a meaning, ketiga kata ini memiliki arti yang sama. Jadi kita bisa artikan dengan kata untuk, agar, atau supaya. Ya, ada beberapa orang menambahkan kalau sehingga, ya kalau selama bisa ibu rasa itu bisa juga kita masukkan ya, boleh ya, pas dengan artinya. Oke, nah dalam menggunakan ungkapan ya expression of purpose ini dalam kalimat terdiri dari two part ya, jadi contains of two part, terdiri dari dua bagian. First part itu kita sebut sebagai action atau statement awal, kemudian diikuti oleh goal atau purpose-nya ya, maksudnya atau tujuannya. Oke, let's see the explanations ya. Kita lihat penjelasannya. Start from conjunction to. Kita mulai dengan conjunction to. Ya, jadi ini dibuat dalam bentuk pattern ya, supaya memudahkan kalian dalam membuat kalimat. Oke, pattern yang pertama kita masukkan action dulu, karena tadi harus ada dua bagian ya. Jadi action dulu, kemudian diikuti kata to and verb one. Nah, to and verb one inilah yang kita sebut dengan goal atau purpose-nya. Oke, for example, I study hard to pass the exam. Saya belajar giat ya supaya lulus ujian. Nah, supaya lulus ujian adalah untuk lulus ujian adalah goal-nya atau purpose-nya. Oke, kita continue to the second one. Oke, action not to plus verb one. Nah, penggunaan negatifnya kita gunakan not-nya. Jadi ada not to kemudian diikuti oleh verb one juga. For example, I study hard not to fail the exam. Saya belajar giat supaya tidak gagal dalam ujian. Ya. Oke, next. Kemudian action plus to plus be, adjective and adverb. Kita gunakan kata be di sini karena kalimat selanjutnya bukan merupakan verb. Ya, karena ini bentuknya seperti bentukan kata non-verbal, jadi harus ada be-nya. Ya, diikuti oleh adjective atau adverb. Oke, for example, we woke up early to be there on time. Nah, there di sini adalah adverb, maka kita masukkan be di sini. We woke up early to be there on time. Kami bangun lebih awal to be there on time, supaya tiba di sana
tepat waktu. Oke, bentukan pattern yang kedua adalah action plus not to and be, kemudian continue to adjective or adverb. Ya, salah satu aja ya. Kemudian for example, contohnya, he exercises regularly not to be overweight. Dia berolahraga secara teratur not to be overweight, supaya tidak kegemukan. Nah, penggunaan kata overweight di sini adalah contoh dari adjective. Oke, continue to in order to. In order to dengan to itu actually same form, yang sebetulnya merupakan bentukan yang sama. Yang membedakan adalah to adalah lebih ringkas dibandingkan dengan in order to. Ya, secara penggunaan to digunakan dalam bentuk formal, informal ya, ya, jadi to digunakan dalam bentuk informal condition, sedangkan in order to digunakan untuk formal condition. Ya, perbedaan yang lain adalah to digunakan dalam bentuk spoken karena lebih ringkas. Nah, in order to digunakan dalam bentuk written, ya, untuk menulis dan dalam bentuk tertulis. Oke, patternnya yang bisa kita gunakan adalah yang pertama, action in order to plus verb 1. Ya, in order to plus verb 1. For example, I study hard in order to pass the exam. Saya belajar dengan giat ya supaya lulus ujian. Atau bentuk yang kedua, dalam bentuk negatifnya ya, in order not to. Ingat, jangan tertukar posisinya. Jangan in not order to atau not in order to, tidak, tapi in order not to. Ya, for example, I set the alarm in order not to oversleep. Saya mengatur alarm in order not to sleep, supaya tidak kesiangan, supaya nggak bablas tidurnya gitu ya. Oke, nah next continue, action plus in order to be. Nah, ini contoh juga menggunakan kata be ya, karena kita menggunakan adjective atau adverb. Ya, for example, she left work early in order to be at home when he arrived. Jadi dia meninggalkan pekerjaannya lebih awal supaya tiba di rumah ketika dia datang atau ketika dia tiba di rumah ya. Oke, at home di sini adalah contoh dari kata adverb. Oke, next, action plus in order not to be plus adjective or adverb. Jadi ini bentukan negatifnya in order not to be ya, adjective atau adverb. For example, she took a taxi in order not to be late. Ya, dia memanggil taksi supaya tidak datang terlambat. Ya, atau supaya tidak terlambat. Nah, late di sini adalah contoh dari adjective. Oke? Ya. Oke, continue to so that. Nah, so that ini nanti akan sedikit berbeda penggunaannya dengan to dan in order. So that ya, kita lihat contohnya ya. Action seperti biasa ada actionnya dulu nih, kemudian baru kita masukkan purpose-nya ya. Action ada so that, sehingga kemudian subject plus can atau will plus verb 1. Nah, ini kita sebut dengan klausa. Kenapa disebut klausa? Karena terdiri dari subjek, ada modalsnya, ada predikatnya. Ya, jadi satu lengkap kalimat. Ya, satu posisi lengkap kalimat ada subjeknya. Kalau yang tadi, kalau kalian perhatikan, tidak ada. Ya, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa setelah in order to di sini nggak ada subjek. Ya, tadi sebelumnya juga dengan dengan menggunakan kata to juga tidak ada subjek di sini. Ya, tapi dalam bentuk so that, kalau kita menggunakan kata so that, ini harus ada subjeknya. Ini yang kita sebut sebagai klausa. Oke, patternnya adalah action plus so that plus subject, lalu ikuti modal can atau will. Nah, ini nanti bentukannya bisa dalam bentuk past boleh ya, dengan bentukan could atau would itu boleh. Ya, jadi bentukan dari can atau will. Lalu diikuti dengan kata kerja bentuk ke-1. For example, he got a visa so that he can travel abroad.
ya, dia membuat visa so that he can travel abroad, supaya dia bisa berjalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Oke, lalu actionnya yang bentuk keduanya ya adalah action plus so that ya. Nah, ini untuk bentukan be-nya. Ya, kenapa ada be di sini? Karena di sini ada adjective, ada adverb. Oke, kita lihat contohnya. For example, I went home early so that I can be at home on time. Ya, I went home early so that I can be at home on time. Ya, saya pulang lebih awal so that I can be at home on time. Sehingga saya, jadi ada subjeknya dulu, saya bisa tiba di rumah tepat waktu. Ya, lalu sekarang kita buat conclusionnya. Nah, conclusionnya adalah kalau to and in order to ya, jadi kita ambil kesimpulan bahwa to and order to follow by the phrases. Phrasesnya kayak apa? Tadi ada verb one, ada be ya, kemudian diikuti oleh adjective. Ya, kemudian kalau yang kedua, nah kalau so that diikuti oleh klausa atau sentence. Jadi setelah kata so that dia diikuti oleh subjek dulu, kemudian ada ada will ya, kemudian sorry ini kepencet ya, maaf ya. Jadi kalau so that itu diikuti oleh subjek, will atau can, kemudian diikuti oleh verb one atau be. Jadi kalau menggunakan kata be ya, tadi di awal Ibu sudah jelaskan bahwa kalau ada be maka kata selanjutnya adalah adjective atau adverb. Penjelasan yang lain, perbedaan yang lain adalah to dengan in order to. Perbedaannya adalah kalau to diikuti atau bentukannya, conditionnya adalah dalam bentuk informal, kalau in order to dalam bentuk formal. Ya, kalau to, kemudian perbedaan yang lain, kalau to biasanya for spoken, nah in order to for written. Oke. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Ya, apabila ingin ada ditanyakan, kalian bisa langsung you can chat me ya, bisa japri Ibu langsung ya jika masih ada yang ingin ditanyakan. I think that's all for today. Thank you for your attention. Thank you for watching my videos. Yeah, we'll see again on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.